Hai mitra KPPM Parepare, selamat datang di Ajuta Pareng Talk. Di sini saya Zahra Kuratu Ayun dan kita akan berbincang-bincang asik dengan narasumber-narasumber hebat kita. Untuk episode perdana kita kali ini kita menghadirkan sosok paling penting se-KPPM Parepare. Tidak lain tidak bukan kepala kantor kita, Bapak Alim Afifi. Selamat datang, Pak. Ya, makasih. Kemudian sosok satu lagi yang tidak kalah penting adalah Kepala Seksi Bank, Ibu Nur Sincemida. Selamat datang, Ibu. Nah, untuk tema kita kali ini, kita akan membahas mengenai pembiayaan ultramikro. Sebelum itu, saya lihat nih kita tampak berbeda ya Pak, Bu. Biasanya hari Rabu kita pakai baju biru, sekarang kita pakai baju adat Sulawesi Selatan. Kira-kira apa alasannya ya Pak, Bu? Ya Bu Sija, kebetulan hari ini hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Iya Pak. Gimana ceritanya Bu? Mungkin untuk mengenalkan adat dari Sulawesi Selatan, kemudian terkait dengan kebijakan ini, itu adalah salah satu kebijakan dari pemerintah untuk mendorong UMKM. Karena seperti kita ketahui kan, ini kan baju Sulawesi ini kan sutra. Ini kan diproduksi di wilayah Bugis, ada Sopeng, Sidrap. Ini adalah hasil dari UMKM, seperti itu Adik Sarah. Dan selain itu di beberapa daerah kan ada biasanya itu yang menyewakan baju-baju adat. Termasuk itu saya seperti itu. Jadi mereka itu jadi usahanya itu jadi bangkit dan maju dengan adanya kebijakan pemerintah terkait pakaian adat ini. Jadi itulah kebijakan pemerintah untuk mendorong berkembangnya UMKM kita juga. Salah satunya seperti itu, Adik Sarah. Nah, baik. Kita lanjut ke materi utama kita, yaitu pembiayaan ultramikro. Nah, sebenarnya pembiayaan ultramikro ini apa sih artinya? Mungkin ada penonton kita yang belum tahu apa sih pembiayaan ultramikro itu. Silakan, Pak. Ultramikro itu lebih kecil dari mikro. Berarti dalam mikro UMKM usaha mikro kecil dan menengah itu mungkin sudah dianggap sudah mulai gitu ya berusaha. Sedangkan kalau ultramikro itu baru memulai, mungkin baru di PHK terus bikin usaha, atau baru nemu ide terus mau bikin usaha. Jadi mungkin masih ada keterbatasan permodalan gitu. Jadi itulah mungkin yang perlu keberpihakan pemerintah. Jadi kita perlu bantu di awalnya. Kalau memang sudah berhasil, baru kita serahkan ke kredit atau pembiayaan yang lebih komersil gitu. Gimana menurut Bu Sinja? Iya, betul sekali Pak. Betul seperti apa yang disampaikan Pak Alim. Jadi kalau UMI itu adalah usaha ultramikro. Jadi debitur baru yang usahanya masih kecil, kayak untuk usaha jualan gorengan, pedagang ikan. Jadi pinjaman di UMI itu ditetapkan memang sebesar 20 juta. Tetapi untuk tahap awal mereka ini kan sesuai dengan kebijakan penyalurnya. Jadi rata-rata mereka hanya pada tahap awal itu paling sekitar 2,5 juta. Itu terkait dengan UMI seperti itu. Ya, terus ada tambahan lagi nih Mbak Zahra. Mbak Tara aja ya. Iya, Pak. Ya Mbak Tara, ada tambahan lagi kalau usaha mikro itu adalah andalan kita pada saat bangkit dari pandemi, pada saat ada tekanan krisis. Jadi biasanya usaha mikro itu dia bahan bakunya tidak dari luar, tidak terpengaruh sama luar, tidak terpengaruh dari penyebab utama krisis kan biasanya dari luar. Kayak kemarin perang gitu kan, terus harga minyak mentah dunia, terus pokoknya semua yang produk-produk yang dari luar, terigu misalkan kayak gitu, itu pengaruh semuanya kan.
produk-produk ini kan dari terigu gitu ya. Nah tapi mikro ini biasanya produk lokal, bahannya dari lokal, jadi nggak berpengaruh tekanan-tekanan yang dari luar, dan itu andalan kita. Di samping itu, maksudnya andalan adalah tidak terpengaruh krisis gitu ya dari luar. Dan yang lebih penting, mikro itu di mana-mana banyak sekali. Kalau persentase itu bisa 50% lebih. Kalau UMKM kan 90% lebih. Kalau mikro itu namanya mikro ya, kayak cacing kecil di mana-mana. Kalau di Sulawesi Selatan olo-olo gitu. Banyak kecil tapi di mana-mana gitu. Jadi itulah mikro mungkin ya, Sarah. Oh, kalau untuk sumber dananya sendiri Pak, ini kan tadi katanya tidak terkait krisis atau apa, nah itu untuk sumber dana pembiayaan ininya itu dari mana Pak? Ya kalau orang baru berusaha bikin gorengan gitu ya, terus ibu rumah tangga meracang gitu di depan rumah, itu kan dari belanjanya dia, mungkin dari sisa untuk belanjanya dia dari suaminya. Nah itu kan terbatas sekali ya Bu ya. Yeah. Sedangkan dia pengen macam-macam kan, pengen jualan ini, pengen bikin ini, pengen yang enak gitu gorengan. Baru uangnya kurang Pak. Nah itu gimana terus? Kayaknya Pak ya. Gimana terus Bu Sinca kalau kayak gitu? Iya, jadi apa tadi yang disampaikan? Sumber dananya. Oh seperti itu. Jadi sumber dananya ini kan dari pusat investasi pemerintah. Terus disalurkan kepada penyalur. Penyalur kita kan di Kota Ajata Parang itu ada PNM, ada Pegadaian, ada mitra Koperasi Mitra Komida, Komida. Iya betul Pak. Terus KPPSE Bakti Huria Pak ya. Bakti Huria. Iya betul itu. Jadi mereka lah yang menyalurkan kepada penyalur yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Betul Pak. Nambah modalnya startup tadi ya Pak, yang mulai mikro yang mulai berusaha, itu pemerintah memperhatikan mereka gitu. Jadi karena sifatnya pemerintah ini dikiranya takutnya gitu, Ya, Pak, takutnya itu berupa bantuan sosial, padahal itu kan iya, Pak. permodalan. Takut pemerintah mengeluarkan uang untuk permodalan terus nggak dibalikin. Iya, betul. Itu pernah terjadi dulu. Pak. Iya, Pak. Nah ini makanya pemerintah pakai dua tangan. Pertama PIP, Pusat Investasi Pemerintah itu tadi, itu adanya di Jakarta itu. Direktur utamanya namanya Ibu Ririn Kadaria. Oh, kenal Pak. Ibu Ririn, iya, Ibu Ririn. Bu Dir ini punya kebijakan gitu ya, dibikin ada subsidi bunga dari APBN ke pusat investasi pemerintah, dengan disalurkan oleh PIP itu ke penyalur-penyalur tadi itu, Komida, PNM, Pegadaian, dan di sini ada Huria itu. Iya, Bakti Huria. Bakti Huria. Ada 4 di sini. Ada Bakti Huria juga di Parepare. Jadi mereka lah yang menyalurkan, dan orang-orang yang berusaha mikro itu yang bayarnya ke mereka, tidak ke pemerintah. Jadi nggak dikira bantuan sosial. Jadi nggak dibawa, nggak seperti nanti nggak dibalikin nggak apa-apa gitu. Itu pemikiran yang salah. Jadi lewat penyalur itu, jadi penyalur boleh nambah bunganya karena mereka memerlukan biaya operasional untuk menyalurkan, menagih gitu pada saat bulanan dilunasi diangsur gitu kan, mereka memerlukan biaya untuk itu. Berarti bunganya itu bukan ditetapkan pemerintah tapi tergantung penyalurnya. Ya, ada batasannya ya Bu Sinca ya. Ya. Kita menyalurkan lewat penyalur 2-4%. Nah, penyalur ini kita pasti untung kan? Kita pasti untung, APBN pasti untung.
subsidi bunga itu pasti di bawahnya kan, jadi karenanya namanya subsidi. Di bawah ada dari pasaran, dan mungkin dari penyalur Bu ke menambahkan menambahkan sedikit bunga lah sedikit. untuk biaya operasionalnya Iya. mungkin Pak, Iya. kepada debitur ya. Ya, pada debiturnya, tapi ada batasannya. Ada batasannya, di atas tidak boleh melampaui itu. Makanya kita memastikan itu juga dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Ada pertanyaan di situ, berapa bunga yang diterima oleh debitur. Berarti selama ini tugasnya KPPN tuh kayak semacam monef gitu ya Pak? Monef Iya. ke debitur. Iya, jadi dari awal itu Bu, kita ditugaskan untuk mensosialisasikan gitu ya, biar halayak tahu kalau UMI itu ada. Memang yang menyalurkan BIP ya, tapi KPPN ini adalah instansi pemerintah yang representasi dari Menteri Keuangan. Jadi kita ngasih tahu ke masyarakat kalau ada program UMI, kemudian jalurnya tahu, nanti di sini juga ada. Jadi kalau sudah tahu, sudah tersalurkan, kita monitoring dan kita evaluasi. Formnya sudah ada dari pusat, jadi kemanfaatannya itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau memang untuk yang nggak punya agunan ya nggak boleh ditanyain atau dimintain agunan kan. Kalau sampai dimintain agunan sama PT Pegadaian atau Komida minta agunan, ya itu mungkin bisa kita tegur penyalurnya lewat BIP gitu, kita laporkan ke atas secara hierarkis sebagai hasil dari monef kita. Mungkin ada tambahan Bu. Iya, begitu Dek Sarah. Jadi tugas kami itu khususnya kami di seksi bank melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembiayaan UMI. Jadi yang utama itu kami lakukan monitoring, yaitu pertama adalah ketepatan data. Jadi datanya dicocokkan. Jadi misalnya namanya harus cocok, terus diakatnya kapan, jumlah uangnya berapa, terus kemudian ada juga jadi itu datanya itu setiap tanggal paling lambat tuh tanggal 20 awal triwulan berikutnya penyalur itu harus mengirim ke KPPN dan kita cocokkan dari data-data penyalur dicocokkan dengan data pada SIKP. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dikirim ataukah salah, kita konfirmasi ke penyalur. Yang di SIKP itu jumlahnya hanya sampling lah seperti itu. Seperti itu. Kemudian selain ketepatan data, kita juga melakukan monitoring terhadap nilai keekonomian debitur. Ya, jadi kita lakukan itu 2 kali ya di Sarah. Pertama, kita lakukan survei terkait dengan kedebiturnya ya. Survei itu namanya survei baseline ya. Ketika dia baru mengambil pinjaman, surveinya itu. Jadi kita lihat dia punya keekonomiannya seperti apa. Kemudian kita survei lagi 1 tahun berikutnya. Jadi misalnya semester 1 tahun 2021 kita survei lagi semester 1 2022 untuk inline-nya seperti itu. Jadi nanti kita lihat apakah ada kenaikan nilai keekonomian debitur. Jadi dan pada umumnya memang ada naik walaupun kecil Pak ya, karena kan namanya juga pinjaman 2,5 juta, 5 juta lah Pak ya paling. Iya seperti itu ada aset, omset, tenaga kerja gitu ya. Iya, seperti ada itu, nggak Pak. kenaikan Iya, selama betul, Pak. habis nerima sampai berapa sesuai periode waktunya Iya itu ya. Pak, iya. Itu biasanya kalau durasi pembiayaan UMI itu berapa ya Bu? Kalau UMI sih enggak panjang, paling lama 52 minggu kan. Beda dengan KUR. Kalau KUR kan dia rata-rata di atas 1 minggu. Seperti itu. Kalau baik dari juga dari jumlah pinjaman. 52 minggu itu untuk yang memulai kan ya UMI. Jadi diharapkan dengan waktu yang segitu singkat itu ya. Iya. Berapa? Itu
bisa naik kelas. Iya, betul Karena sekali, Pak. kur mikro, Iya, kur mikro itu sudah menyentuh itu. betul, Pak. Jadi Iya, sampai dengan betul, 20 Anissa. juta itu juga sebenarnya agak bisa diterima oleh kur mikro. Yang penting sudah mulai usahanya. Iya. Usaha itu sudah dimulai, terus baru kredit. Kalau Umi belum mulai untuk startup itu baru bisa. Oh, berarti misalnya saya ada yang mau mengajukan Umi, ya itu syarat-syaratnya itu apa, Bu? Iya, gitu, Pak ya. Iya. Iya, jadi harus ada KTP-nya, kartu keluarga, dia bukan penerima KUR, seperti itu. Karena kalau dia penerima KUR itu akan tertolak. Karena ada di sistem kita itu namanya SIKP, Sistem Informasi Kredit Program kan. Jadi ketika dia sudah pernah menerima KUR, dia tidak akan bisa menerima UMI. Ketika dia menerima UMI, dia tidak akan bisa menerima KUR. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mau naik kelas seperti yang disampaikan Bapak tadi, dia harus melaporkan bahwa dia sudah tidak menerima UMI lagi, apa betul memang dia sudah tidak menerima, dan dicatatkan di SIKP. Kalau dia tidak menerima, baru dia mengajukan KUR, Pak ya. Betul, Di bank, iya, Pak ya. iya. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada double fasilitas Iya. subsidi bunga, karena termasuk subsidi yang UMI ini walaupun lewat PIP, lewat Komida, lewat penyalur gitu, itu termasuk subsidi bunga. KUR subsidi bunga. Nanti ada sistem resi gudang itu juga di dalam SIKP juga, SSRG atau KPNRP, kredit ketahanan pangan dan energi itu, ya, untuk sawit. Tapi nggak mungkin sih UMI usaha sawit kan, terlalu besar. Jadi semua yang subsidi bunga itu masuk ke dalam sistem informasi kredit program dan tidak boleh mendapatkan double fasilitas, otomatis tertolak pada saat penginputan data calon debitur. Silahkan, Bu Hada. Nah, ini kalau dengan cowok kopi. Oh iya, terima kasih Bu Hada. Ini teman kita Bu Hada. Iya, kopi. Bagaimana Pak? Enak Pak? Enak. Ini Mantap. apa ini? Kopi apa ini Pak? Ini ceritanya kopi Entekang. Ya. Entekang salah satu kabupaten di wilayah Kabupaten Parepare. Iya. Ini adalah UMKM binaan Kabupaten Parepare. Agak lebih tinggi dari sini, di atas sekitar 800 meter di permukaan air ya. Ada Kabupaten Entekang di ini. Jadi sebenarnya kalau sini daerah pemasarannya, bukan daerah petaninya. Petaninya lebih tinggi lagi. Enak ini kopi Kampung saya ini, Arabica. Pak. Oh iya. Iya Pak. Entekang. Oh, Iya. maaf Bu, baru tahu. Iya gimana? Iya ini andalan sini ya. Iya, ini Pak, dangke. Dangke Ibu jelasin dong. Iya, kalau ini Ayo. Pak dari susu sapi Pak. Oh. Iya. Oh, iya. Makanan waktu kecil ini ya di Sarang. Ya. Ya ini yang kopi Entekang bisa dicoba, nanti bisa beli di Tokopedia juga ya. Kopi Entekang, iya, kopi Kalosi Entekang. Terus kalau yang ini ceritanya ini dangke itu kan bahasa Susu sapi itu Pak. Iya, bahasa. Artinya terima kasih, artinya Iya, Saya juga enggak tahu. dangke itu artinya terima kasih bahasa Berarti saya ini Belanda. Entekang palsu Pak ya. Terima kasih dulu. Ini sebenarnya awalnya itu dibuat meniru orang Belanda gitu ya, orang Belanda, terus dikasihkan ke orang Belanda itu, terus bilang terima kasih dangke gitu. Nggak ada namanya, terus dia oh iya ada namanya itu aja dangke gitu. simple ya pokoknya. Simple. Dengernya dangke, oh namanya dangke. Kita juga mendukung UMKM Pak ya. Iya, ya ini semuanya binaan kita ini dari sisi modalannya. Dipajang. Yang kita pajang di sini. Iya. Ada yang beli Pak ya? Iya, Ada, kita juga beli. Ada Sarah, kita juga Enak. Ya, jadi KPPN mensupport Iya, UMKM. betul sekali. Kalau di belakang saya ini ada kolaborasi Kemenkeu Parepare untuk UMKM. Ini bisa dijelaskan, Pak? Ya. Jadi
Ini ya, Mbak Sarah, kami di Parepare itu ada 4 instansi Kementerian Keuangan. Iya. Ada pajak, bea cukai, KPKNL, dan KPPN. Nah, kalau KPPN kan tadi kami dari sini, wah jadi kelihatan ini, lengkap. Kelihatan. KPPN kan permodalannya dari Iya Pak ya. hubungan, Iya Pak. baik UMI, KUR. Nah, ini kalau KPPN di sini, terus kita punya SIKP Iya. di KPPN sini kan. Iya Pak. Dia ada permodalannya untuk untuk bea cukai ini ekspornya. Nah, kalau pengen belajar mengenai ekspor, ahlinya ada di bea cukai. Jadi misalkan kopi NPK ini mau diekspor, itu bea cukai memberikan jalurnya. Nah, ini caranya mengekspor, memberikan asistensi pada UMKM berorientasi ekspor. Kemudian KPKNL ini punya satu sistem online untuk pemasaran, lelang produk-produknya. Nah, ini pemasarannya KPKNL, dan kalau sudah berhasil, nah ini yang agak susah nih jelasnya. Pajak. Nah, ini kewajiban pajaknya dijelaskan sama teman-teman KPP biar clear, biar berkah gitu ya. Jadi semuanya menyasar satu UMKM. Jadi 4 instansi Kementerian Keuangan, Kemenq 1, kolaborasi Kemenq 1 Parepare untuk UMKM ini. Itu Desara ini kelihatan cantik Pak dengan baju Sulawesi, padahal dia kan dari Jawa Pak. agak cocok ya. Iya, dari mana Desara? Nah, saya dari Kudus, Bu, Jawa Tengah. Senang ya Kudus, pakai Jawa baju Tengah. begini. Iya. Banyak yang bilang cantik soalnya. Iya lah, semoga aja dapat. Nggak bohong, yang bilang nggak bohong. Cantik Pak ya? Iya. Nah, sayang sekali bincang-bincang kita harus berhenti dulu sampai di sini. Mungkin kita bisa melanjutkannya di kesempatan yang lain, di episode-episode Ajata Pareng Talk berikutnya. Terima kasih Pak Alim, terima kasih Bu Since sudah diluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di Ajata Pareng Talk. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen di akun YouTube KPPN Parepare. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial KPPN Parepare. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune.